Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Anggraini dengan NIM 2021010018, Prodi Sistem Informasi dari Universitas Timik Bina Nusantara Jaya, Kota Lubuk Linggau. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan hasil dari pengujian perhitungan yang telah saya hitung menggunakan rumus Excel. Selain itu, saya akan mencoba pengujian menggunakan aplikasi RapidMiner. Adapun metode atau algoritma yang akan digunakan, yaitu ada dua. Yang pertama ada klasterisasi, kedua estimasi. Adapun definisinya, di antara lain yang pertama, klasterisasi adalah proses pengelompokan data ke dalam kelompok-kelompok atau klaster berdasarkan kesamaan karakteristik tertentu. Pada klasterisasi, algoritma yang bisa digunakan adalah K-means, DBSCAN, dan lain sebagainya. Estimasi adalah proses memprediksi nilai suatu variabel-variabel lain yang ada dalam data. Untuk estimasi algoritma yang sering digunakan berupa regresi linear, regresi logistik, dan lain sebagainya. Adapun langkah-langkah dalam metode clustering diantaranya, yang pertama, menentukan data yang dikelompokkan, yang kedua, membuat tabel dataset, yang ketiga, iterasi 1, menentukan centroid awal, di mana centroid awal ditentukan secara random dari dataset yang ada. Yang keempat, perhitungan jarak pusat cluster untuk mengukur jarak antara data dengan pusat cluster digunakan dengan rumus, kemudian akan didapatkan jarak yaitu cluster 1, cluster 2, dan cluster 3. Selanjutnya yaitu pengelompokan. Setelah dilakukan pengelompokan, maka langkah selanjutnya kembali ke langkah 3. Sampai data pengelompokan sama dengan data pengelompokan sebelumnya. Maka, proses iterasi berhenti. Setelah langkah-langkah tersebut dilakukan, proses penentuan diambil dari hasil pengelompokan yang telah didapatkan. Selanjutnya yaitu ada tahap regresi berganda. Di antaranya yang pertama, mempersiapkan data training, yaitu data histori yang pernah terjadi sebelumnya dan sudah dikelompokkan dalam kelas-kelas tertentu. Yang kedua yaitu menentukan variabel bebas dan variabel tidak bebas. Lanjutkan dengan mencari nilai persamaan, yaitu dengan rumus Y sama dengan A ditambah B1 dan X1 ditambah B2 dan X2. Dilanjutkan dengan menentukan nilai konstanta dan efisien regresi. Untuk menentukan nilai konstanta dan koefisien regresi, yaitu kita menggunakan rumus. Di sini saya sudah masukkan rumusnya dalam gambar. Selanjutnya, adapun contoh dari jurnal yang telah saya ambil untuk clustering di sini, saya ambil untuk dataset siswa yang akan ditentukan untuk memilih jurusan. Yang pertama, kita lakukan masukkan dataset siswa yang akan ditentukan untuk memilih jurusan seperti tabel berikut. Ini adalah datasetnya, terdiri dari 15 item. Ada nomor, nama, jurusannya. Dilanjutkan dengan iterasi 1, di mana iterasi 1 ini untuk centroid awal diambil dari data ketiga sebagai pusat cluster 1, data ke-8 sebagai pusat cluster 2, dan data ke-13 sebagai pusat cluster 3. Ini dia. Dari data 15 item yang tadi, kita hanya ambil 3 sebagai klasternya, yaitu untuk nomor 3, 8, dan 13. Kemudian di sini ada contoh dari regresi linear atau estimasi. Di sini saya mengambil judul tentang penerimaan alat bantu penyandang disabilitas di Dinas Sosial Kota Medan. Adapun yang perlu kita lakukan yang pertama adalah data training.
Kita buat dulu data trainingnya seperti ini. Sudah saya masukkan datanya ke dalam sini. Kemudian kita tentukan variabel bebas dan tidak bebas. Untuk variabel yang bebas, yang dikatakan dengan variabel bebas yaitu variabel laki-laki dan perempuan. Dan variabel yang tidak bebas itu adalah jumlah penerimaan alat bantunya. Baiklah teman, di sini saya akan menyampaikan hasil perhitungan dari klasterisasi yang telah saya buat di Excel menggunakan rumus. Sebagai datasetnya ini datasetnya terdiri dari 15 item. Ini centroid awalnya yang sudah kita tentukan tadi. Centroid awalnya yaitu ada nomor 3, 8, dan 13. Ini tabel literasinya. Untuk penentuan klaster 1, 2, dan 3 itu saya menggunakan rumus seperti ini. Item ini berada di klaster yang mana? Contohnya seperti nomor 1, itu berada di klaster nomor 2. Nomor 2 itu berada di klaster 1. Yang nomor 3 itu berada di klaster 1. Yang keempat itu ada di klaster 3 dan sebagainya. Ini sudah saya pisahkan seperti ini. Kemudian kita tentukan centroid barunya. Untuk menentukan centroid baru ini kita menggunakan rumus juga, seperti ini rumusnya. Sini kita menggunakan approx. Datanya kita ambil dari hasil centroid dari klaster 1, 2, dan 3. Ini ada sampai 4 kali iterasi, mana centroid akhirnya itu kita dapat seperti ini. Selanjutnya yaitu perhitungan menggunakan regresi linear. Yang dikatakan dengan variabel bebas adalah kedua data ini. Itu ada data laki-laki dan data perempuan. Untuk variabel yang tidak bebasnya itu kita menggunakan data ini, jumlah alat bantunya. Untuk lebih memudahkan, di sini kita beri label dengan label X1. Yang ini X2. Dan yang ini kita beri labelnya Y. Untuk proses perhitungannya yaitu yang di sini kita hitung dengan cara X1 dipangkatkan 2. Yang kedua yaitu X2 dipangkatkan 2. Yang ini X2 dipangkatkan 2. Kemudian Y dipangkatkan dengan 2. X1 dikali Y. Dan X2 dipangkat Y. X1 dikalikan dengan X2. Ini untuk perhitungan menggunakan rumus ini. Lalu yang di sebelah sini, perhitungan menggunakan rumus yang ada di sebelah sini. Ini hasil dari B1-nya, hasil B2, dan hasil A-nya. Untuk Y-nya, itu kita menggunakan rumus Y sama dengan A ditambah B1 dikali X1 ditambah B2 dikali X2. Yang selanjutnya, kita akan melakukan pengujian dengan aplikasi RapidMiner. Sini saya sudah ada aplikasinya, tinggal kita klik 2 kali saja. Lalu kita klik New Process. Di bagian filter ini kita cari. Nah, di bagian data ini kita klik Create Excel. Klik saja 2 kali atau drag ke sebelah kanan sebelah sini. Lalu kita pilih Import Configuration Wizard. Kita pilih data yang sudah kita siapkan. Di sini saya beri nama jurusan datanya. Kita kecilkan terlebih dahulu gambarnya. Lalu klik Next. Ini datanya. Klik Next lagi. Next. Lalu di bagian nomor ini kita ganti dengan namanya data sampel. Nah, ini kita beri ID. Yang ini kita beri label. Lalu finish. Kita cari Kamins. Sini saya klik saja 2 kali di bagian Kamins. Di bagian clustering and segmentation, kita klik bagian yang Kamins. Kita hubungkan.
Yang ini juga kita hubungkan ke pojok sebelah kanan. Yang ini juga kita hubungkan. Klik bagian klaster ini. K-nya ini kita beri 3. Dan maksimum datanya kita beri 15. Lalu kita jalankan. Nah, data sudah berhasil. Di sini, di data yang nomor 1, atas nama Martinus, itu berada di klaster 1, Herman di klaster 1, formasi di klaster 1, kemudian Yosafati ini berada di klaster 2. Ada perbedaan di bagian performance pada Cummins. Kita pilih Cummins. Kita hubungkan. Lalu kita butuh apply model. Sini ada apply model. Kita hubungkan. Ini kita hubungkan ke sini. Ini kita butuh performance. Ini kita hubungkan ke sini. Oke, ini ke sini. Ya, ini ke sini. Oke, udah selesai. Kita coba cek. Kita jalankan. Ini adalah hasil dari performance-nya. Sini hasil performance pada Davis Bouldin-nya itu ada 0,78. Jika di sini 0, semakin kecil hasil yang ada di sini, maka akan semakin baik dari pengujiannya. Setelah di sini kita akan melakukan pengujian menggunakan Rapid Miner dengan data uji metode regresi linear berganda. Di bagian filter, kita cari Read Excel, klik saja, lalu import. Saya sudah siapkan datanya di sini. Kecilkan. Klik next. Next lagi. Next. Lalu di bagian atribut ini kita beri ID. Atribut yang ini kita beri label. Finish. Maka pengujiannya sudah berhasil. Seperti ini. Untuk di bagian float view, di sini bisa kita lihat yang ini kita pilih scatter. Yang bagian ini kita pilih laki-laki. Dan yang ini kita pilih perempuan. Lalu di bagian color column-nya kita pilih jumlah penerimaan alat bantu. Nah, bisa dilihat di sini. Untuk yang perempuannya berada di sebelah sini dan untuk yang laki-lakinya berada di sebelah sini. Baiklah, adapun kesimpulan dari hasil pengujian yang telah dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu clustering dan regresi linear berganda, diantaranya yaitu yang pertama di bagian clustering, yaitu penerapan metode clustering merupakan salah satu langkah untuk menyelesaikan masalah tentang pengelompokan data siswa. Kemudian, pengelompokan data siswa berdasarkan nilai dapat menghasilkan keputusan siswa yang berminat untuk memilih jurusan yang diinginkan. Yang terakhir yaitu sistem yang mengkelompokkan ini dapat mempermudah guru dan kepala sekolah dalam memilih siswa yang berminat dan semangat belajar sesuai jurusan masing-masing yang dipilih, sehingga lebih efisien daripada sebelumnya. Di bagian regresi linear berganda yaitu metode regresi linear berganda untuk estimasi tingkat penerimaan bantuan sosial alat bantu disabilitas mendapatkan hasil yang cukup akurat, sehingga metode ini dapat digunakan untuk kepentingan selanjutnya, seperti pembangunan software untuk mempermudah Dinas Sosial Kota Medan dalam menghitung estimasi dan perkiraan lain dengan berdasarkan metode regresi linear berganda.
Demikianlah penjelasan yang telah saya sampaikan mengenai perhitungan menggunakan dua metode, data mining, kemudian pengujian menggunakan rapid miner dengan menggunakan algoritma klarifikasi, menggunakan algoritma clustering, dan estimasi atau regresi linear berganda. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.